Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin para pemuda hari ini asing ketika mendengar kata Zebdastur. Apalagi sosok pencetus kata yang membuat semua warga Nusantara gemetar dengan kata itu. Yang memiliki sebuah gelar, Raja Jawa tanpa mahkota, yaitu Pak Cokro Aminoto atau Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Seseorang yang sejak kecil sudah merasakan dan melihat kaum bumi putra ketika dijajah oleh bangsa asing, diperbudak seperti kebau, diperas tenaganya untuk kepentingan kolonialisme. Melihat semua itu, menjadi sebuah keinginan untuk merdeka, membebaskan bangsanya sendiri dari jajahan pemerintah kolonial Belanda. Kata Zebdastur atau menghendaki pemerintahan sendiri sangat sakral, karena mengundang rakyat di penjuru Nusantara untuk mendengarkan pidato dari seorang Raja Jawa tanpa mahkota. Di atas podium Kongres Sarekat Islam di Bandung, pada tanggal 17 hingga 24 Juni 1916, Haji Umar Said Cokro Aminoto berorasi dengan nada tinggi. Pemimpin bangsa Sarekat Islam ini berseru tentang ide kemerdekaan bagi bangsa Hindia atau Indonesia. Gagasan itu disebutnya dengan istilah Zebdastur atau pemerintahan sendiri. Dan kau dipuji sebagai bangsa yang terlembut di dunia. Darahmu dihisap dan dagingmu dilalap sehingga hanya kulit yang tersisa. Siapa pula tak memuji sapi dan kerbau? Orang dapat menyuruhnya kerja dan memakan dagingnya. Tidaklah pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya, tegas Cokro Aminoto. Orang semakin lama semakin merasakan, baik di Nederland maupun di Hindia, bahwa Zebdastur sungguh diperlukan, lantang Cokro Aminoto. Di hadapan ratusan peserta kongres yang datang dari seluruh penjuru negeri, orang semakin lama semakin merasakan, lanjutnya dengan berapi-api, bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda, bagaikan seorang tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya. Meskipun jiwa kita penuh dengan harapan yang besar, kita tidak pernah bermimpi tentang datangnya Ratu Adil, atau kejadian yang bukan-bukan yang kenyataannya tidak pernah terjadi. Tapi kita akan terus mengharapkan dengan ikhlas dan jujur akan datangnya status berdiri sendiri bagi Hindia. Tuan-tuan jangan takut bahwa kita dalam rapat ini berani mengucapkan perkataan Zebdastur atau pemerintahan sendiri. Akibat suara lantang ini, host Cokro Aminoto mendapat gelar miring sebagai seseorang yang makar oleh kolonial Belanda. Dikutip dari Cahaya di Kegelapan, Kapita Selekta Kedua Budi Utomo dan Sarekat Islam Pertumbuhannya, 1981, yang disunting oleh Pitut Soeharto dan Zainul Ihsan. Berkata-kata soal kemerdekaan, pada masa kolonial, pertaruhannya terlalu besar. Bisa-bisa ditangkap, lalu dipenjara dengan tuduhan yang subversi. Istilah Indonesia belum berani dimunculkan, yang ada adalah Hindia Belanda. Cokro Aminoto lebih sering menyebutnya dengan istilah Hindia saja atau Hindia Timur. Meskipun beresiko tinggi, Cokro Aminoto ternyata mempunyai nyali yang sangat besar. Ia melantangkan bahwa Zebdastur menjadi salah satu tujuan dari Sarekat Islam dalam Kongres tahun 1916. Kemerdekaan anak negeri dan kemerdekaan Hindia adalah tujuan dari perjuangan Sarekat Islam, seru Cokro Aminoto. Dengan lebih keras lagi, host Cokro Aminoto mengecam praktik dari kolonialisme dan imperialisme. Cokro Aminoto tidak sudi negeri kelahirannya selalu dijadikan ajang eksploitasi oleh bangsa asing. Tidaklah pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya, tukas Cokro Aminoto. Tidaklah pantas menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan, imbuhnya. Dan sekarang sudah tidak ada tempatnya lagi bahwa penduduknya, terutama anak negerinya sendiri, tidak mempunyai hak untuk turut berbicara dalam soal-soal pemerintahan yang mengatur nasib mereka. Pidato tersebut menjadi pemicu awal dari sebuah gerbang kemerdekaan
serta menjadikan sadar untuk munculnya gerakan massa akan penentuan nasib dan masa depan dari Bumiputra, serta keinginan untuk bebas dari pemerintahan kolonial Belanda. Hasil pemicu kesadaran tersebut dapat dilihat dari keanggotaan dan cabang-cabang SI di daerah-daerah. Bulan Juni tahun 1921, SI baru memiliki 2.000 anggota, tetapi melonjak drastis mencapai 35.000 pada bulan Agustus dan mencapai 40.000 pada bulan Desember. Tahun 1919, anggota mencapai 2.500.000. Bertambahnya anggota dengan drastis ini merupakan suatu gerakan kesadaran untuk merdeka. Simbol dari perlawanan bangsa sendiri atau pribumi terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang sangat bengis mengambil hasil bumi di negeri orang dan mempekerjakan seenaknya tanpa imbalan yang setimpal. Namun di era ini, sejak ide Zelbestur itu dilantangkan oleh Host Cokro Aminoto, rupanya hari ini telah terjadi pergeseran konsep penjajahan, di mana hari ini untuk menjajah suatu negara, penjajahan tidak perlu lagi harus menyerbu secara militer. Bila dibedah secara ilmu geopolitik, nampak polanya yang hampir sama dengan kolonialisme klasik. Bedanya, bila dulu mereka memaksakan diri untuk mengambil alih celah strategis dengan cara invasi militer, namun hari ini mereka merubah konsepnya dengan menciptakan ketergantungan suatu negara atas sesuatu hal terkait dengan air, pangan, dan juga energi. Ataupun ketergantungan kepada entitas lain, seperti ketergantungan budaya, dan yang lebih parahnya lagi, ketergantungan terhadap utang luar negeri. Kondisi tersebut, jika terjadi di suatu negara, maka identik telah berlangsung penjajahan. Beda tipis dengan kondisi masa lalu, sebelum kemerdekaan. Inilah gaya kolonialisme yang baru, alias penjajahan modern abad ini. Menurut Hendrajit, pengkaji geopolitik dari Global Future Institute atau GFI, seringkali penguasa negeri ini kerap kali kecolongan dalam hal diplomasi. Karena tidak mampu membaca titik lemah dari klausul perjanjian. Bahkan, yang lebih terenyuhnya lagi, seringkali salah membaca lawan yang justru dianggap sebagai kawan. Hari ini, kehadiran mereka, kolonial abad ini, justru disambut layaknya tamu yang agung, bahkan mereka diberi kursi dan juga selimut hangat di badan usaha strategis milik negara yang diperkuat dengan serangkaian ketetapan perundang-undangan yang ada. Maka jika tidak heran apabila hari ini kaum kolonial itu tidak perlu lagi mengirim pasukan. Dari sini terselip pertanyaan kecil, sudahkah ide Zelbestur yang dilantangkan oleh Host Cokro Aminoto sejak 1 abad yang lalu itu telah terrealisasikan hari ini? Ataukah justru hari ini kita tanpa sadar ternyata kita yang telah menjadi bagian dari Belanda-Belanda baru yang memberikan kursi nyaman bagi kolonialis abad ini. Bagi kita sebagai kaum milenial, agar bisa menjadi pelajaran bahwa sejak dulu ada seseorang lelaki yang telah berjuang untuk merebut negeri ini dari orang yang licik dan juga bengis. Oleh karena itu, sekarang haruslah mulai membaca tentang sejarah perjuangan dahulu, bagaimana para pejuang dahulu mempertaruhkan nyawanya untuk negeri ini. Karena mereka berpikir bahwa negeri ini harus terus makmur, tidak boleh sampai terjajah oleh kolonial Belanda lagi. Jangan sampai negeri ini dapat digadaikan kepada orang-orang yang licik, yang hanya memanfaatkan kekayaan bumi Nusantara saja. Kita adalah bangsa yang besar, hal yang diungkapkan sendiri oleh Host Cokro Aminoto. Kita mencintai bangsa kita dengan ajaran agama Islam. Kita berusaha sepenuhnya untuk mempersatukan seluruh atau sebagian besar dari bangsa kita. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.